warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam selalu dimohonkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak tim promotor, selanjutnya yang saya hormati Bapak tim pembahas. Terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil disertasi saya yang berjudul Kinerja Dosen Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dari sisi pengaruh perilaku kepemimpinan, iklim organisasi, pengembangan profesional, dan motivasi kerja dosen terhadap kinerja dosen. Hal yang melatar belakangi permasalahan penelitian ini adalah berangkat dari hal ideal yang mana dari pendapat William de Rosenfors menyatakan bahwa kriteria untuk menentukan peringkat perguruan tinggi ditentukan terkait dengan jenis kinerja tertentu. Hal ini sering jadi acuan dalam hal riset. Nah, dalam penelitian ini ditilik kinerja dosen sebagai salah satu indikator penentu kualitas dari suatu perguruan tinggi. Dan banyak beberapa pendapat lain juga yang menyatakan bahwa kinerja dosen ini sangat penting untuk menjadi sorotan dan tentu perlu untuk diperhatikan dan ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Kemudian kita lihat dari hal faktual bahwa dosen baik itu secara nasional maupun internasional dihadapkan kepada suatu problem masih rendahnya tingkat menulis dan tentu juga tingkat dalam penelitian. Bisa dilihat di sini berdasarkan tulisan dari Ali Gufron mengidentifikasi bahwa di Indonesia tulisan yang dimuat di jurnal itu berjumlah 5.499. Ini data dari tahun 2015. Sementara Malaysia berjumlah 25.530 tulisan yang dimuat di jurnal, Singapura 17.000 dan Thailand 12.000. Bila kita lihat di sini, Indonesia berada pada posisi terendah untuk di tingkat ASEAN. Kemudian ditilik dari publikasi hasil riset pada tahun 2015, Indonesia juga berada di bawah Thailand. Hanya ada sebanyak 5.400 judul, sementara Thailand memiliki 9.500 judul penelitian. Dari data 2018, ternyata kita amati di sini bahwa Indonesia mulai ada peningkatan dari sisi publikasi risetnya, berjumlah 18.500 judul, sementara Thailand berada di bawah Indonesia sebanyak 16.200 judul. Nah, di sini kita lihat bahwa Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam hal publikasi hasil riset. Di tahun 2018 ternyata Indonesia dalam publikasi hasil riset itu di atas Singapura, yang mana Indonesia 13.250 judul, sementara Singapura 12.450 judul. Nah, walaupun demikian, kenyataannya bila kita amati di perguruan tinggi tertentu, tidak semuanya, artinya tidak di semua perguruan tinggi peningkatan itu terjadi. Mungkin hanya di beberapa perguruan tinggi yang ternama saja gitu. Nah, bila kita amati problem pada PTKI secara umum dan problem di Universitas Islam Imam Bonjol Padang khususnya, problem seputar penelitian dan penulisan ini juga terjadi. Dan hal ini ternyata sesuai atau relevan dengan hal yang dikemukakan oleh Arif Furqan pada tahun 2004. Kita amati sampai sekarang problemnya masih ada. Yang mana problem pertama itu adalah dari segi kemampuan dosen PTKI dalam melakukan penelitian ilmiah masih rendah. Dan kita amati pada sekarang relatif masih rendah. Kemudian kemampuan dosen PTKI dalam menulis laporan penelitian atau artikel juga masih rendah. Dan ditambah lagi dengan kondisi bahwa perhatian pimpinan terhadap karya dosen juga masih kurang.
Hal ini bisa ditilik dari bagaimana pimpinan menganggarkan dana sekaitan dengan penelitian. Kemudian ada beberapa faktor yang akan diamati di sini sekaitan dengan kinerja dosen dalam bidang penelitian. Faktor yang dianggap berpengaruh dan diasumsikan memiliki pengaruh yang cukup signifikan adalah iklim organisasi. Ada iklim organisasi, ada efektivitas organisasi, tujuan organisasi, dan itu berdasarkan penelitian Torang. Kemudian penelitian lain juga menyatakan bahwa kita bisa bedakan ada dua aspek sebetulnya yang mempengaruhi kinerja dosen. Ada aspek yang berasal dari diri dosen dan ada aspek yang berasal dari luar diri dosen. Itu menurut Wibowo. Dan kemudian kita kembali lihat fakta yang ada di UIN Imam Bonjol Padang, bahwa 3 tahun terakhir, itu di tahun 2017, itu terdapat sebanyak 21 judul penelitian. Di tahun 2018 terjadi peningkatan, ada 76 judul penelitian. Kalau dilihat di sini cukup signifikan peningkatannya, dan di tahun 2019 ada 93 judul penelitian. Namun bila kita bandingkan jumlah penelitian yang ada dibanding dengan jumlah dosen, maka perimbangannya itu masih tergolong rendah. Hanya sekitar 25% dosen yang aktif dalam penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kita dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan seputar kinerja dosen dalam bidang penelitian. Tapi di sini kita juga bisa melihat beberapa problem di luar itu, gitu. Bahwa ada problem kemampuan dosen dalam meneliti, kemudian ada problem manajemen motivasi kerja dosen dalam penelitian, problem iklim organisasi yang kurang kondusif, perhatian pimpinan, kemudian komunikasi antar dan interpersonal dosen, kemudian ada problem pengembangan profesional dosen, dan ada juga indikasi problem seputar komitmen dosen dalam menjalankan tugasnya. Nah, dari hal tersebut, maka dipilih ada 4 variabel yang dianggap dominan atau diasumsikan dominan pengaruhnya terhadap kinerja dosen. Yang pertama adalah perilaku kepemimpinan, yang kedua iklim organisasi, itu dari faktor eksternal diri dosen, kemudian dari faktor internal dosen itu sekaitan dengan pengembangan profesional dosen dan motivasi kerja dosen. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, yang pertama, apakah perilaku kepemimpinan secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dosen? Kemudian, apakah iklim organisasi secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dosen? Apakah pengembangan profesional secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dosen? Apakah motivasi kerja secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dosen? Kemudian, apakah pengembangan profesional secara tidak langsung melalui motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja dosen? Apakah perilaku kepemimpinan secara tidak langsung melalui pengembangan profesional berpengaruh terhadap kinerja dosen? Kemudian, apakah iklim organisasi secara tidak langsung melalui pengembangan profesional berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja dosen? Apakah perilaku kepemimpinan secara tidak langsung melalui motivasi kerja dosen berpengaruh terhadap kinerja dosen? Apakah iklim organisasi secara tidak langsung melalui motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja dosen? Apakah perilaku kepemimpinan, pengembangan profesional, dan motivasi kerja secara bersama berpengaruh terhadap kinerja dosen? Kemudian, apakah pengembangan profesional secara tidak langsung melalui motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja dosen, dan apakah iklim organisasi, pengembangan profesional, dan motivasi kerja secara bersama berpengaruh terhadap kinerja dosen? Dan tujuan penelitian adalah untuk memastikan signifikansi pengaruh dari perilaku kepemimpinan secara langsung terhadap kinerja dosen, iklim organisasi secara langsung terhadap kinerja dosen, pengembangan profesional secara tidak langsung terhadap kinerja dosen, motivasi kerja secara langsung terhadap kinerja dosen,
Pengembangan profesional secara tidak langsung melalui motivasi kerja terhadap kinerja dosen, perilaku kepemimpinan secara tidak langsung melalui pengembangan profesional terhadap kinerja dosen. Selanjutnya, mengetahui pengaruh iklim organisasi secara tidak langsung melalui pengembangan profesional terhadap kinerja dosen. Kemudian pengaruh perilaku kepemimpinan secara tidak langsung melalui motivasi kerja terhadap kinerja dosen, pengaruh iklim organisasi secara tidak langsung melalui motivasi kerja terhadap kinerja dosen, perilaku kepemimpinan, pengembangan profesional dan motivasi kerja secara bersama terhadap kinerja dosen, kemudian pengaruh pengembangan profesional secara tidak langsung melalui motivasi kerja terhadap kinerja dosen, dan terakhir pengaruh iklim organisasi, pengembangan profesional dan motivasi kerja secara bersama terhadap kinerja dosen. Dari upaya itu diharapkan nanti penelitian ini bermanfaat atau berguna untuk mengetahui kinerja dosen terkait dengan sejumlah variabel yang mempengaruhinya, dengan harapan ini bisa dijadikan sebagai role model bagi lahirnya model manajemen kerja dosen yang relevan untuk UIN Imam Bonjol Padang khususnya dan PTKI pada umumnya. Selanjutnya, kajian pustaka meliputi yang pertama landasan teoritis sekaitan dengan perilaku kepemimpinan, iklim organisasi, pengembangan profesional, motivasi kerja, dan kinerja dosen. Penelitian ini juga didukung oleh kajian-kajian penelitian yang relevan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini melihat hubungan antara variabel eksogen terhadap variabel endogen dari segi hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini ada sejumlah 12 hipotesis yang melihat atau ingin membuktikan pengaruh hubungan langsung dan hubungan tidak langsung antara variabel eksogen terhadap variabel endogen. Jenis data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bersumber dari objek penelitian. Kemudian data sekunder itu berasal dari referensi-referensi yang relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan analisis jalur, namun juga dicobakan dengan analisis regresi linier sederhana dan regresi linier berganda untuk pembanding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji analisis jalur, didapatkan bahwa nilai signifikansi dari perilaku kepemimpinan terhadap kinerja dosen diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,005, yaitu sebesar 0,326, dan hal ini menandakan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku kepemimpinan dengan kinerja dosen. Namun dari hasil uji analisis dengan regresi linier sederhana, ternyata variabel X1 berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Dengan kata lain, perilaku kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja dosen. Kemudian berdasarkan hasil uji analisis jalur, diperoleh signifikansi iklim organisasi terhadap kinerja dosen dengan skor 0,643, berarti menolak hipotesis tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara iklim organisasi dengan kinerja dosen. Berdasarkan uji analisis jalur, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengembangan profesional terhadap kinerja dosen dengan perolehan signifikansi nilai 0,0004 lebih kecil dari 0,005. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pengembangan profesional terhadap kinerja dosen. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji analisis jalur, diketahui nilai signifikansi motivasi kerja adalah 0,000 lebih kecil dari 0,005. Hal ini berarti bahwa hipotesis
alternatif diterima, terdapat signifikansi hubungan atau terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja dosen terhadap kinerja dosen. Kelima, berdasarkan hasil uji analisis jalur, maka didapat nilai signifikansi dari pengembangan profesional dosen terhadap motivasi kerja dosen sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,005, berarti menerima hipotesis. Dengan arti kata, terdapat hubungan yang signifikan antara pengembangan profesional terhadap motivasi kerja. Yang keenam, berdasarkan hasil uji analisis jalur, didapatkan bahwa nilai signifikansi perilaku kepemimpinan dan pengembangan profesional dosen terhadap kinerja dosen adalah 0,568, lebih besar dari 0,005. Berarti tidak terbukti hipotesis. Dengan kata lain, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara perilaku kepemimpinan secara bersama-sama dengan pengembangan profesional terhadap kinerja dosen, atau dengan kata lain tidak terdapat hubungan tidak langsung antara perilaku kepemimpinan melalui pengembangan profesional terhadap kinerja dosen. Yang ketujuh, berdasarkan hasil uji analisis jalur, didapatkan bahwa nilai signifikansi iklim organisasi dan pengembangan profesional terhadap kinerja dosen adalah 0,684, lebih besar dari 0,05, sehingga dengan demikian hipotesis ditolak. Dengan kata lain, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara iklim organisasi dan pengembangan profesional terhadap kinerja dosen. Dengan kata lain, secara tidak langsung iklim organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja dosen melalui pengembangan profesional dosen. Berdasarkan hasil uji analisis jalur, didapatkan nilai pengembangan profesional dan motivasi kerja terhadap kinerja dosen adalah 0,000, lebih kecil dari 0,005, berarti menerima hipotesis. Dengan kata lain, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengembangan profesional melalui motivasi kerja terhadap kinerja dosen. Berdasarkan hasil uji analisis jalur, didapat nilai signifikansi dari perilaku kepemimpinan, pengembangan profesional, dan motivasi kerja secara bersama terhadap kinerja dosen dengan skor sebesar 0,573, lebih besar dari 0,005, sehingga berarti menolak hipotesis. Dengan kata lain, tidak terdapat pengaruh perilaku kepemimpinan, pengembangan profesional, dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja dosen. Berdasarkan hasil uji analisis jalur, didapat nilai signifikansi pengembangan profesional dan motivasi kerja terhadap kinerja dosen sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,005, sehingga dapat dikatakan hipotesis diterima. Dengan kata lain, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengembangan profesional melalui motivasi kerja terhadap kinerja dosen. Kemudian yang terakhir, berdasarkan hasil uji analisis jalur, didapat nilai signifikansi iklim organisasi, pengembangan profesional, dan motivasi kerja terhadap kinerja dosen adalah sebesar 0,664, lebih besar dari 0,005. Hal ini menandai bahwa hipotesis ditolak. Dengan kata lain, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara iklim organisasi, pengembangan profesional, dan motivasi kerja dosen secara bersama-sama terhadap kinerja dosen. Berikutnya bisa kita sampaikan di sini bahwa implikasi dari penelitian ini adalah kinerja dosen penting dipahami dalam perspektif manajemen kinerja di perguruan tinggi dalam hal menyikapi sistem manajemen kinerja yang relevan. Untuk itu perlu kerangka penilaian kinerja yang jelas, perlu kerangka program atau kebijakan yang jelas terhadap unsur institusi, dalam hal ini dosen sebagai stakeholder primer di institusi pendidikan tinggi, sehingga para pemimpin institusi pendidikan tinggi mendapat kerangka kerja yang jelas dalam pengambilan kebijakan yang relevan.
Berdasarkan temuan penelitian, pengembangan profesional berpengaruh terhadap kinerja dosen. Implikasinya, upaya peningkatan kinerja dosen dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pengembangan profesional dosen dengan mengupayakan berbagai kebijakan dan program yang relevan. Kemudian, berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa variabel yang dominan pengaruhnya terhadap kinerja dosen adalah motivasi kerja dosen. Hal ini menandai bahwa motivasi kerja dosen merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja dosen. Implikasinya adalah semakin baik motivasi kerja dosen, maka akan semakin baik kinerja dosen. Dengan demikian, perlu dipikirkan berbagai program dan kegiatan yang relevan untuk meningkatkan motivasi kerja dosen. Terakhir, disampaikan bahwa memperhatikan pengembangan profesional dosen yang ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja dosen. Implikasinya adalah semakin baik pengembangan profesional dosen, maka semakin baik pula motivasi kerja dosen. Dengan demikian, pengembangan profesional dosen perlu ditingkatkan dengan berbagai pilihan program dan kebijakan yang relevan, sehingga akan dapat meningkatkan motivasi kerja dosen yang bermuara pada peningkatan kinerja dosen. Dan berikutnya, saran dari penelitian ini adalah yang pertama, memerlukan perhatian dari pimpinan dan jajaran jurusan, dekan, dan rektor untuk lebih mendorong para dosen agar meningkatkan penguasaan dalam bidang penelitian dan penulisan. Kemudian perlu perhatian yang diarahkan dalam bentuk rapat, evaluasi, dan pertemuan ilmiah seperti lokakarya, seminar, dan sebagainya. Perlu difasilitasi baik dalam bentuk informasi maupun menyediakan dana yang bisa diperoleh dari lembaga, karena kerjasama dengan pihak swasta maupun pemerintah juga perlu dilakukan sehingga para dosen terdorong dan antusias untuk melakukan penelitian. Kemudian pimpinan terkait hendaknya mengupayakan agar dapat memberikan pengarahan yang spesifik melalui standar operasional prosedur yang jelas dan mengadakan evaluasi secara periodik, misalnya setiap semester sekali, untuk dimensi menjajakan dan mengupayakan sebentuk pemanfaatan komunikasi dua arah melalui diskusi, rapat kerja, dan sebagainya, yang mana semua itu diharapkan nantinya mampu meningkatkan pengembangan profesional dosen, meningkatkan dan akhirnya mampu bermuara kepada peningkatan motivasi kerja dosen dan terakhir kepada peningkatan kinerja dosen. Kemudian ketua jurusan hendaknya menciptakan suasana yang kondusif dalam hal memonitor pekerjaan dosen. Kemudian diharapkan juga lebih meningkatkan suasana yang akrab di antara sama dosen agar bisa saling menghargai, memberi pekerjaan yang menantang, dan diberi kebebasan untuk berimprovisasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Secara total perlu kepemimpinan, iklim organisasi, pengembangan profesional dosen, dan motivasi kerja yang berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja dosen, dan mana kondisi ini dijadikan sebagai model manakala ketua jurusan dan pimpinan terkait lainnya ingin mewujudkan kinerja dosen yang profesional. Demikian presentasi dari hasil penelitian disertasi saya. Salah dan janggal mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.